panas yang terjadi tidak hanya antara Nikita Mirzani dengan Fadel, melainkan juga antara Nikita Mirzani dengan Rasman Arif Nasution yang menjadi pengacara dari Fadel. Setelah sebelumnya Nikita Mirzani sudah melaporkan Rasman dan Fadel ke Polda Metro Jaya dengan dugaan dan pasal perlindungan data pribadi, maka pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Rasman menggelar konferensi pers di kantornya di daerah Bilangan, Kuningan, Jakarta Selatan yang mengumumkan kepada publik bahwa dirinya sudah melaporkan Nikita Mirzani pada hari Minggu 6 Oktober 2024 ke polisi. Lalu pasal apa yang dilaporkan Rasman terhadap Nikita Mirzani? Dan berapa ancaman penjara yang akan dihadapi oleh Nikita Mirzani atas laporan Rasman Nasution? Lalu benarkah tak hanya Rasman Nasution yang sudah membuat laporan polisi terhadap Nikita Mirzani, melainkan juga keluarga besar Fadel juga akan segera melaporkan Nikita Mirzani ke polisi? Dan seperti apa tanggapan dari Nikita Mirzani dengan sikap dari Rasman yang sudah melaporkan dirinya ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Fadel serta Rasman yang menjadi kuasa hukumnya terlihat akan menjadi episode yang berkepanjangan. Ya, setelah sebelumnya Nikita Mirzani sudah melaporkan Rasman serta Fadel ke polisi dengan pasal dugaan penyebaran data pribadi. Maka pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, bertempat di kantor Rasman Nasution di daerah Jakarta Selatan, mengadakan konferensi pers di hadapan para wartawan, serta mengumumkan bahwa dirinya sudah melaporkan ke polisi pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Lalu dengan pasal apa Rasman Nasution telah melaporkan Nikita Mirzani ke polisi? Dan berapa tahun ancaman hukuman penjara yang akan dihadapi oleh Nikita Mirzani dengan laporan polisi yang dibuat oleh Rasman Nasution? Berikut ini penjelasan dari Rasman. Dengan berat hati, saya kemarin, Minggu 6 Oktober 2024, telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini LP. Saya nggak main tutup-tutup. Kayak pengacaranya pakai begini, 7,5 enggak. Nih. Kanan. Kiri bang. Kiri tahan. Pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3. Perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1 dan atau junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Rasman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya, bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material, dan itu dapat ditahan. Dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusin kasus yang begini, tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka, apalagi ini. Jadi tolong besok kalau ada seorang pengacara
diminta jadi ahli oleh penyidik, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena, pikirkan nasibmu kawan-kawan. Jadi saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia bahkan mancanegara, hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri, dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Dan kalau itu terjadi, yang backup itu saya akan kejar dan saya akan ambil tindakan terhadap kau. Telah membuat laporan polisi, yaitu di mana Pak Rasman pada tanggal 6 Oktober, tepatnya hari Minggu kemarin, kami sudah melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang salah satu pasalnya itu ada sebuah postingan yang disampaikan oleh NM ataupun terlapor, itu terkait dengan informasi atau konten yang berisi asusila. Pasal terkait dengan pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana perbuatan ini ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan menurut Rasman Nasution bahwa apa yang sudah dilakukannya kepada Nikita Mirzani dengan melaporkannya ke polisi tidak akan berhenti sampai di sini. Menurut penuturan dari Rasman Nasution, keluarga besar Fadel sudah sangat murka atas apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Lalu benarkah keluarga besar Fadel akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi seperti langkah Rasman yang sudah melaporkan Nikita Mirzani ke polisi? Saya mau menyampaikan mungkin beberapa poin ya untuk masalah yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya dari saya Martin, mewakili keluarga Umar Bajide, papa saya sendiri, dan Fadel Bajide, adik saya sendiri. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian, semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami. Ya, mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Untuk yang kedua, poin yang kedua, masalah USG. Jadi dari kami, keluarga besar Umar Bajide, khususnya adik saya Fadel, karena saya di sini kakak tertua laki-laki di keluarga saya, itu memang dari awal perjalanan yang panjang ya, kita mengenal Loli atau LM ya, yaitu kita jaga seperti adik saya sendiri. Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak, di sini saya lihat bergulirnya menyerang keluarga kami, fitnahannya. Jadi dari pihak LM atau saya panggil Loli, dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG. Langkah dari Rasman Nasution yang sudah melaporkan Nikita Mirzani ke polisi sudah diketahui oleh Nikita. Lalu seperti apa respon dari Nikita Mirzani atas laporan Rasman Nasution ke polisi? Benarkah Nikita Mirzani tidak gentar dengan langkah-langkah dari Rasman Nasution? Dan benarkah juga Nikita Mirzani pun tak gentar jika keluarga besar Fadel akan melaporkan Nikita Mirzani? Rasman resmi melaporkan Nikita Mirzani. Preskon lagi lo ngundang. Katanya lo gak pernah ngundang. Katanya wartawan yang pengen wawancara lo. Bagus lo laporin gue. Bagus, gue tunggu laporan lo. Rasman,
Rasman. Rasman. Udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lu keren Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Semua kasus yang lu pegang gak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Itu lawyer. Gak ada malunya lo emang. Jadi lawyer gak ada malunya. Ya gue tahu muka lu jelek. Kalau muka lu jelek, lu harus ada malu. Jangan gak ada malunya. Ya. Rasman. Rasman. Ngapain lu di Polres teriak-teriakan, Manggil hujan lo, teriak-teriakan, begitu. Berasa rumah lo itu, itu kantor polisi. Gak usah teriak-teriak, well. Kenapa? Lu pikir gue takut sama lo, Rasman? Rasman ini apa lagi, Rasman? Rasman ini apa? Hari-hari konferensi pers mulu. Ngapain? Udah, ngapain? Media kan juga tahu ya diomongin si Rasman pasti itu lagi. Ngapain pada dateng? Udah Rasman, dikira kita nggak bosen kali lihat muka dia. Seperti diketahui sehari sebelum Fadel Bajideh memberikan klarifikasi di Polres Jakarta Selatan, Nikita Mirzani juga membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel. Ia dilaporkan dengan pasal penyebaran data pribadi. Dan saat kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, berhasil dijumpai tim intens investigasi 2 hari lalu, dengan tegas ia menyampaikan menyebarkan data pribadi menurut pasal 4 adalah data kesehatan dan menurut pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidaklah dibenarkan dan menurut pasal 67 perbuatan tidak dibenarkan tersebut bisa diancam 4 tahun masa hukuman, terlebih data pribadi tersebut adalah data anak di bawah umur 18 tahun. Selain itu juga mengejutkan, Fahmi Bahmid mengungkap jika Laura diduga memiliki bukti yang real, namun bukti tersebut belum dapat ditunjukkan Laura karena terbatasnya akses Laura untuk bertemu dengan dirinya. Ya, saat ini Laura memang berada di rumah aman yang diawasi oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena saya juga punya bukti di mana Laura juga pernah menyatakan, saya punya bukti real. Kalau nggak salah begitu kalimatnya, saya ingat banget itu. Tapi dia tidak pernah menunjukkan bukti itu. Kenapa orang lain, bukan sanak, bukan saudara, bukan orang tuanya, menyampaikan kepada masyarakat sesuatu data pribadi yang menurut pasal 4 itu adalah data kesehatan, yang menurut pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu adalah tidak dibenarkan. Menurut pasal 67, perbuatan yang tidak dibenarkan tersebut diancam ancaman hukuman 4 tahun. Jadi saya real hukumnya saja. Saya jelaskan saja secara hukum. Jadi kita dasarnya juga ada. Yang punya data saja, itu satu, itu data anak di bawah umur. Nah, untuk melakukan itu pun tanpa persetujuan orang tuanya itu tidak boleh. Makanya kita mau telusuri siapa yang membuat anak ini melakukan perbuatan yang bertentangan. Bertentangan itu dalam artian tanpa persetujuan orang tuanya itu tidak boleh. Karena itu anak di bawah 18 tahun. Nggak apa-apa dihadapin aja lah. Jadi saya nggak mau nanggapin rekan saya, tapi yang jelas itu adalah dalam proses untuk meluruskan sesuatu. Karena itu anak adalah anaknya Nikita. Anak itu anak di bawah umur, belum 18 tahun. Dan data yang dipublish itu adalah data yang menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sesuatu yang dilarang. Tidak hanya memberikan tanggapannya terhadap para terlapor, Fadel beserta kuasa hukumnya Rasman, Fahmi Bahmid juga memberikan update perkembangan Laura selama berada di rumah aman. Lantas seperti apa kondisi Laura saat ini? Benarkah Laura sudah jauh lebih tenang dan lebih baik dari sebelum berada di rumah aman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi, heboh Laura yang emosinya berapi-api saat dijemput Nikita Mirzani untuk melakukan visum beberapa waktu lalu, saat ini sudah tidak terjadi lagi. Ya, usai menjalani visum tambahan atau visum kedua, Laura tak serta-merta kembali ke rumah ibu kandungnya, tapi ia masih berada di rumah aman di bawah pengawasan Dinas Perempuan dan Anak. Dan semenjak berada di sana, Fahmi Bahmit mengungkap update perkembangan Laura selama di sana. Menurutnya, anak kliennya itu sudah berangsur membaik, sudah sangat tenang dibanding sebelumnya. Hal tersebut digambarkannya berdasarkan apa yang ia lihat saat menemani Laura menjalani visum tambahan, di mana Laura sudah siap menjalani visum hanya bersama dokter saat prosesnya. Ia pun melakukannya dengan tenang, tanpa emosi membludak atau aksi marah-marah seperti saat dilakukannya visum pertama. Di rumah aman itu pengawasan daripada seingat saya itu Dinas Perempuan dan Anak seingat saya. Jadi tidak terlalu mendetail, saya mau tanya yang jelas itu lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum yang kedua. Ya. Kapan itu Bang? Ya visum yang kemarin visum yang kedua itu hari Senin kalau seingat saya. Masih minggu ini. Ya. Jadi ketenangan itu saya bisa melihat pada saat proses itu di mana dia masuk ke rumah sakit atau tempat proses untuk dilakukan visum itu dalam keadaan tenang, jalan sendiri, tidak dipegangi oleh siapapun. Nah, dan dia pada saat ada di dalam semua dia minta supaya keluar kecuali dokter. Tak masuk pamannya, keluar semua. Saya mau tenang. Saya siap untuk diperiksa. Nah, berarti ada hal yang lebih baik kondisi kesehatannya, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya itu lebih baik keadaannya saat itu. Itu yang saya tahu pada proses itu. Tapi kalau hari ini saya tidak tahu. Iya, pada saat diproses visum tidak ada sebuah keberatan, memberontak ataupun dia menutup supaya dia tidak ada, berjalan dalam keadaan lancar. Sehingga dari sini yang dapat kita petik bahwa semakin stabil kondisi Laura, itu yang saya tahu. Tapi ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik karena dia memang dalam bimbingan, dibimbing oleh orang yang memang ahli di bidang anak. Selain itu dijelaskan Fahmi Bahmit juga saat berada di rumah aman, hanya Nikita saja yang diizinkan bertemu dengan Laura, sedangkan dirinya tidak mempunyai hak. Dan yang pasti selama Laura di rumah aman, semuanya dipenuhi kebutuhannya oleh Nikita untuk kebaikan Laura. Namun sangat dibatasi untuk gadget. Pembatasan tersebut bertujuan untuk kebaikan Laura sendiri. Dan Nikita pun menyerahkan sepenuhnya teknis yang ada di unit perlindungan perempuan dan anak demi bisa membuat Laura stabil emosinya. Nikita hanya meminta tolong agar anaknya di sana jauh lebih baik karena sejatinya sebagai seorang ibu, Nikita tetap inginkan yang terbaik untuk anak sulungnya itu. Saya sendiri tidak bisa berkomunikasi, ya. Jujur saya tidak bisa berkomunikasi. Bahkan saya pun kalau harus ke sana tidak mungkin bisa, ya, karena itu sangat rahasia dan yang bisa itu hanya Nikita. Jadi pengacaranya pun tidak punya hak untuk bertemu. Walaupun seandainya saya datang, misalnya saya tahu, saya bilang saya pengacaranya Nikita, pasti saya diusir. Tanpa didampingi oleh ibunya, tidak ada yang bisa boleh ketemu dengan Laura. Bebas saja kalau dia, tapi dalam proses ini yang terpenting itu bukan persoalan bertemu. Apa yang menjadi kebutuhan daripada anak tersebut dipenuhi. Yang kedua seperti keperluan, informasi yang saya terima kemarin dia perlu buku, disiapkan bukunya. Dia perlu apa disiapkan. Dan ketenangan
Ini yang dibutuhkan. Nah, jangan sampai dalam proses ini tiba-tiba ini kita datang, dia masih belum dalam keadaan stabil, terjadi emosi lagi, marah-marah lagi. Jadi itu yang dihindarin, sehingga tidak ada kewajiban. Tapi Niki tahu perkembangannya itu anak dari hari ke hari, dari pagi, siang, dan sore ini kita tahu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia butuh HP, itu mungkin tidak diizinkan oleh mereka. Jadi itu yang harus dipahami. Dia dalam keadaan stabil, kondisinya lebih baik dari kemarin. Dan kalau misalnya informasi yang saya baca dia minta maaf, itu alhamdulillah. Karena yang saya katakan tadi, ibu pasti akan melindungi anaknya. Kan gitu. Dan anak pasti merindukan ibunya. Itu media sosial teknisnya ada di unit perlindungan perempuan dan anak. Seingat saya dalam proses hukum seperti ini untuk menenangkan, membuat stabil seorang anak di bawah umur, saya pikir itu kebijakannya ada di mereka. Mereka yang tahu perlu ada alat komunikasi, apa perlu ada TV. Kita juga tidak punya hak untuk meminta dan melarang. Jadi mereka punya aturan dan mereka yang menerapkan. Kita hanya minta tolong supaya anak kita sementara biar ada di sana supaya lebih tenang keadaannya. Karena kalau tidak, nanti malah dia problem untuk dirinya sendiri dan membuat problem lagi, marah-marah dengan orang tuanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.